Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dr. Arif Munandar, dalam acara Dr. Talk Health and Solution, di mana kali ini kita akan bicara tentang bagaimana sih cara mengoptimalkan aktivitas anak pada saat di era new normal saat ini. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, aktivitas anak saat era new normal saat ini agak berbeda dibandingin sebelumnya. Di mana anak lebih banyak indoor, lebih banyak di rumah, lebih banyak menggunakan gadget, lebih banyak menggunakan teknologi untuk bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar buat anak. Plus, kita juga tetap harus menjaga kesehatan anak supaya dia tidak terpapar virus yang kita khawatirkan bersama-sama, yaitu COVID-19. Nah, di tengah keterbatasan anak untuk bisa bermain keluar rumah, ada beberapa tips atau saran yang sebenarnya bisa dilakukan supaya anak bisa tetap optimal tumbuh kembangnya. Yang pertama adalah dengan cara tetap bermain dengan alam, tapi tidak jauh-jauh dari rumah, misalnya berkebun. Kenalkan sama anak bagaimana cara melawat tumbuhan, kemudian kalau memang ada binatang peliharaan, bagaimana cara melawat binatang peliharaan dengan baik dan benar. Lalu kemudian dengan tetap melakukan olahraga yang ada di dalam rumah tentunya. Atau kalau memang ruang lingkupnya kompleks gitu ya, nggak cukup besar, itu anak-anak bisa diajak untuk melakukan kegiatan olahraga di luar rumah, tetapi tidak terlalu luas skupnya dan tidak bertemu orang terlalu banyak. Lalu kemudian bermain game yang merangsang kecerdasan anak, itu juga bisa dilakukan. Kenapa? Karena anak juga tetap butuh stimulus selama ada dalam masa new normal ini, tetapi tentunya masih tetap aman. Lalu yang terakhir adalah dengan cara tetap mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, tetap mengikuti mungkin meeting atau pertemuan digital dengan sekolah dengan menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Itu akan membuat anak tetap bisa berteman dengan baik dan bisa berinteraksi dengan gurunya tanpa harus terpapar atau terkena penyakit dari COVID-19 ini. Nah, orang tua juga perlu memberikan jadwal yang baik untuk anaknya, untuk bisa mengimbangi mana kegiatan fisik dan mana kegiatan non-fisik yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kita sebagai orang tua, selain kita menentukan jadwal, kita juga harus memberikan nutrisi yang ekstra untuk anak kita. Karena anak-anak tetaplah anak-anak yang terus akan selalu belajar. Nah, dia perlu disupport dengan makanan-makanan tambahan yang bisa membantu perkembangan sel-sel otak. Salah satu makanan tambahan yang paling banyak dicari oleh orang tua di seluruh dunia adalah susu. Nah, untuk kita ketahui, di Indonesia konsumsi susu itu tidak setinggi di negara-negara yang lain. Kita termasuk yang paling rendah di Asia Tenggara. Nah, sebenarnya sumber susu juga tidak harus melulu susu sapi, ya, atau susu kedelai mungkin dan lain sebagainya. Ada juga alternate lain yang tidak kalah sehatnya adalah susu kambing. Di mana, menurut Journal of American Medicine, susu kambing merupakan makanan paling lengkap kandungan nutrisinya. Dia mengandung protein, vitamin, elektrolit, mineral, unsur kimiawi seperti enzim, kemudian asam lemak yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, salah satu susu kambing terbaik adalah susu kambing Etawa. Gizi susu kambing Etawa mendekati komposisi ASI. Susu kambing Etawa mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalori, kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium, kalium, vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, niacin, asam pantotenat, kolin, dan inositol. Nah, ada susu kambing yang merupakan produk baru dari PT Keling Indonesia, yaitu Kekoko. Di mana Kekoko ini adalah susu kambing Etawa pilihan dari negara Belanda yang diproses dengan teknologi spray dryer kokoren, sehingga nggak merusak kandungan gizi alaminya. Dan dilengkapi juga dengan rasa coklat yang sangat lezat, sehingga anak-anak pasti akan suka. Kekoko ini merupakan susu yang rendah laktosanya, sehingga cocok untuk anak-anak yang memiliki intoleransi pada laktosa. Jadi, dia rendah kandungan alfa S1 kasein dan beta laktoglobulinnya, sehingga tidak menimbulkan reaksi alergi dan tidak menimbulkan rasa kembung atau bloating di perut. Nah, ukuran lemaknya juga kecil, sehingga mudah diserap oleh tubuh dan telah terdaftar di Badan POM dan disertifikasi halal oleh MUI. Jadi, mari optimalkan aktivitas anak di rumah pada saat new normal saat ini. Jangan biarkan anak kita tidak berkembang kemampuannya. Ya, dan juga untuk pertahanan dan daya tahan tubuhnya kita tetap harus support juga. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus siapkan aktivitas-aktivitas yang bisa mendukung anak-anak kita. Yang kedua, support mereka dengan produk-produk yang baik dan makanan tambahan yang bagus sehingga anak-anak tetap cerdas dan juga daya tahan tubuhnya tetap terjaga dengan menggunakan Kekoko tentunya.
Nah, sekian dari saya. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat untuk Anda. Saya pamit, Dr. Arif Munandar, Dr. Talk Health and Solution.